membuat bootable Windows 10. Sebelum membuat bootable Windows 10 secara manual, pastikan sudah mengetahui BIOS mode pada PC yang akan diinstal Windows, BIOS mode legacy atau UEFI. Pastikan sudah mengetahui arsitektur Windows 64 bit atau 32 bit. Siapkan flash disk dengan kapasitas minimal 8 GB. Siapkan file ISO Windows. Siapkan aplikasi Rufus, aplikasi untuk burn sistem operasi Windows. Mulai mempersiapkan tools untuk burning. Mengecek drive, ke Explorer, disk PC. Di sini kita belum memasukkan flash disk. Siapkan flash disk. Di sini kita menggunakan flash disk brand SanDisk, kapasitas 16 GB. Plug flash disk ke PC. Flash disk sudah terdeteksi atau terbaca oleh PC. Kita cek isi flash disk ini. Flash disk ini ada isinya. Kita biarkan saja karena bukan file penting. Pastikan di dalam flash disk ini tidak ada file penting. Kedepannya aplikasi Rufus akan memformat atau menghapus semua isi dari flash disk ini. Lalu aplikasi Rufus mengisi flash disk ini dengan sistem operasi yang sudah di burn. Maka hasilnya menjadi flash disk bootable. Siapkan file ISO Windows. Ini file sistem operasi Windows dengan extension ISO atau disebut file mentahan Windows. Kita akan burn file ISO ini menggunakan aplikasi Rufus. Hasil dari burn kemudian disimpan ke flash disk. Siapkan aplikasi Rufus, yaitu aplikasi untuk burn sistem operasi Windows. Kita buka aplikasi Rufusnya, klik ganda, tampil UAS, klik yes. Ini tampilan dari aplikasi Rufus. Device ini adalah daftar memori penyimpanan yang dicolokkan ke port USB pada PC. Kalau kita colokkan flash disk dan SSD, maka akan tampil pilihan di sini. Karena kita hanya menghubungkan satu flash disk, maka hanya ada satu pilihan. Boot selection ini kita isi dengan file ISO Windows. Untuk menuju file ISO Windows, klik select. Ini file ISO Windows-nya. Masukkan ke dalam aplikasi Rufus dengan klik ganda. Otomatis masuk. Atau klik sekali. Lalu klik open. Sudah masuk. Sekarang boot selection yang terpilih Windows 10.ISO. Apapun namanya, intinya ini adalah file ISO Windows yang sudah kita download sebelumnya. Di bawah ini notifikasi bahwa file ISO sudah masuk. Selanjutnya image option. Ada dua pilihan di sini. Kita pilih standard Windows installation. Volume label boleh diganti namanya atau dibiarkan seperti ini bebas. Partition scheme, ada dua pilihan, MBR dan GPT. Kalau pilih MBR, maka otomatis target system, BIOS or UEFI CSM. Advanced drive properties, biarkan default seperti ini. File system otomatis hanya diisi NTFS. Lalu cluster size, biarkan diisi secara default. Advanced format option, boleh dibiarkan default seperti ini. Kalau pilih GPT, maka otomatis target system, UEFI non-CSM. Advanced drive properties, biarkan default seperti ini. File system ada dua pilihan, FAT32 dan NTFS, biarkan terpilih secara default. Lalu cluster size, biarkan default.
Advanced Format Option, boleh dibiarkan default seperti ini. Terkait partition scheme, ini tergantung pada BIOS mode masing-masing PC yang akan diinstal Windows. Ke bagian bawah, show the log, berisi informasi Rufus, show application settings, berisi informasi update Rufus, show information about this application, berisi informasi versi Rufus dan sebagainya. Change the application language, berisi pilihan bahasa. Misal kita ubah ke bahasa Indonesia. Tampilan bahasanya seperti ini. Kita kembalikan lagi ke bahasa Inggris. Mulai membuat bootable dengan Rufus. Menuju aplikasi Rufus, buka aplikasi Rufus, klik ganda, tampil UAS, klik yes. Ini tampilan aplikasi Rufus pada device. Ini adalah flash disk yang sudah terbaca oleh aplikasi Rufus. Nanti hasil burning akan masuk ke flash disk ini. Pada boot selection, kita akan masukkan file ISO Windows. Klik select. Ini file ISO Windows-nya. Masukkan ke dalam aplikasi Rufus dengan klik ganda. Sudah masuk. Sekarang boot selection yang terpilih Windows 10.ISO. Pada image option, pilih standar Windows installation. Pada partition scheme, karena BIOS mode pada PC yang akan diinstal Windows adalah legacy atau CSM, maka partition scheme pilih MBR. Volume label biarkan default atau kita ganti labelnya menjadi HATMA 10. Settingan ini sudah sesuai. Kita eksekusi dengan klik start. Tampil pop-up Windows User Experience. Biarkan uncek semua. Klik OK. Tampil pop-up lagi. Aplikasi Rufus meminta destroy atau meminta untuk format flash disk. Klik OK. Sedang proses burning. Ini adalah informasi nama file dan ukurannya yang sudah masuk dalam proses burning. Ujung kanan bawah ini adalah timer atau durasi burn. Kita percepat. Status sudah ready dengan line hijau. Kita peroleh durasi burn 8 menit 23 detik. Kecepatan durasi burn bisa berbeda-beda tergantung spek dalam PC. Sampai sini sudah sukses. Kita close. Lihat hasilnya. Ini sudah menjadi flash disk bootable. Ini volume label yang sudah kita ganti labelnya. Cek isinya. File hasil burn ada 8 item. Sampai sini burn file ISO Windows sudah selesai. Selanjutnya kita akan install Windows 10 menggunakan flash disk bootable ini. Instalasi Windows 10 dilakukan pada PC lain. Kita lepaskan flash disk, klik kanan, pilih eject. Itu saja. Coffee break.